Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi untuk pertemuan hari ini, mata kuliah OTK 3 kita akan coba membahas mengenai materi difusi pada zat padat. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa semua udah sering mendengar istilah difusi gitu ya. Kemudian fenomena difusi itu seperti apa, mungkin juga kalian sudah pada tahu gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba definisikan, difusi itu kan proses perpindahan suatu zat atau substance gitu ya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita coba meninjau proses difusi itu pada zat padat seperti apa, nah kita akan coba sedikit diskusikan, kita bahas di pertemuan sekarang. Nah, jadi proses difusi itu bisa terjadi pada zat padat ya, pada fase padat itu melalui beberapa mekanisme. Nah, untuk menganalisis dan mempelajari proses difusi pada zat padat itu nanti kita bisa menggunakan pendekatan yang sama dengan proses difusi pada fluida gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menggunakan hukum Fick's atau Fick's law. Nah, jadi Fick's law diffusion ini nanti kita bisa lihat persamaannya di sini kan gitu ya. Nah, jadi nanti Fick's law ini bisa kita aplikasikan ketika diffusivity atau kemampuan suatu substance untuk berdifusi itu tidak bergantung terhadap konsentrasi gitu. Jadi syaratnya itu kita bisa menerapkan Fick's law itu ketika diffusivity dari suatu substance-nya itu independen terhadap nilai konsentrasi. Kemudian nanti flow-nya ya aliran dari proses difusinya atau dari substannya itu alirannya tidak bulk gitu ya. Kemudian kalau kita coba rumuskan, jadi nanti rate of diffusion gitu ya atau laju difusi dari suatu substance, misalnya substance-nya substance A kan gitu ya, per luas permukaan dari solidnya atau zat padatnya itu katanya akan sebanding dengan gradien konsentrasi atau dituliskan dengan ddz-Ca. Nah, nanti kalau dituliskan persamaannya, jadi laju difusinya dinyatakan dengan Na itu akan sama dengan minus dA. dA itu merupakan nilai diffusivity dari suatu zat gitu ya, ketika melewati zat padat, dikalikan dengan itu tadi gradien konsentrasinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba lanjutkan kembali. Nah, kalau misalnya nanti nilai dA yang tadi, yang nilai pada persamaan sebelumnya, nah itu kita integrasikan gitu ya, maka nanti kita bisa mendapatkan nilai laju difusinya itu dengan persamaan ini. Na sama dengan dA Ca1 kurangi Ca2 per Z. Nah, dA-nya tadi diffusivity, Ca1 itu berarti konsentrasi dari permukaan zat padat yang memiliki konsentrasi lebih tinggi gitu, dikurangi dengan konsentrasi dari permukaan zat padat yang konsentrasinya lebih kecil gitu ya, Ca2 itu dibagi Z. Nah, Z itu luas penampang ya, atau kalau di sini sudah dituliskan ketebalan gitu ya dari zat padatnya. Nah, ini ya. Kemudian nanti kalau misalnya si bentuk dari zat padatnya itu beragam gitu ya, kita meninjau geometrinya, maka nanti kita bisa menambahkan nilai SAV. SAV itu rata-rata luas penampang dari suatu zat padat ketika mengalami proses difusi gitu. Nah, sehingga ya nanti bentuk persamaannya jadi WNA SAV gitu ya. Kalau diuraikan kan Na-nya tadi dA Ca1 kurang Ca2 per Z gitu ya. Nanti dikalikan dengan SAV. Nah, nanti SAV ini tergantung dari bentuk atau geometri dari zat padatnya. Kalau untuk solid cylinder, nah nanti SAV-nya kurang lebih bentuknya persamaannya seperti ini. 2VL A2 kurang A1 per ln A2 per A1 gitu ya. Z-nya itu, nah itu ketebalan ya. Jadi ketebalan itu selisih dari
A2 kurang A1 itu berarti rata-rata jari-jari dari solid silindernya gitu ya, jari-jari luar dan jari-jari dalam gitu. Kemudian kalau spherical seal itu berarti bola berongga gitu ya, jadi nanti di dalamnya itu kosong. Nah, spherical ya bola kulit bola lah gitu ya. Nah, itu nanti SAV-nya seperti ini. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, kalau tidak ada, kita coba latihannya. Di sini ada latihannya, jadi ada sebuah proses gas hidrogen dalam kondisi 2 atmosfer gitu ya tekanannya, kemudian pada temperatur 25 derajat Celcius mengalir melewati pipa katanya ya. Nah, kemudian diketahui juga diameter dalam dan luarnya, nah 25 dan 50. Terus nilai solubility dari gas hidrogen tersebut, ya ini didapatkan dari data nilainya 0,053. Nah, dan nilai diffusivity dari hidrogennya itu 1,8 kali 10 pangkat minus 6. Yang dicari, nah ini hitung estimasi laju kehilangan hidrogen ketika dia melewati pipa ya akibat proses difusi per meter pipa. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu. Ketika si hidrogen itu mengalir pada pipa, nah kemudian selama perjalanan alirannya itu nanti ada hidrogen yang terdifusi gitu ya ke dalam pipanya gitu ya. Sehingga nanti ketika terjadi proses difusi nanti ada yang hilang ya. Nah, nanti yang dicari yang hilangnya. Nah, nanti silakan dikerjakan sebagai tugas. Itu nanti kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan sekarang mungkin dicukupkan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.